Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang terus Dia berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam amalan yang mulia ini, amalan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah menjadikan amalan ini benar-benar ikhlas hanya karenanya, hanya mengharapkan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengan amalan yang mulia ini Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sebagian masalah-masalah yang berkaitan dengan darah istihadah, darah penyakit, darah yang datang di selain waktu haid dan selain waktu nifas. Darah tersebut terjadi karena raqdatus syaitan atau dorongan syaitan atau gangguan syaitan. Dan kita sudah membahas tentang keadaan darah istihadah ini. Apabila darah istihadah itu terpisah dari darah haid dan darah nifas, maka masalahnya jelas. Dia dianggap sebagai darah penyakit, dan seseorang yang terkena darah istihadah, dia hukumnya seperti orang yang suci. Yang menjadi masalah adalah apabila darah istihadah ini bersambung dengan darah haid dan atau bersambung dengan darah nifas. Maka kita kemarin sudah membagi keadaan orang yang demikian menjadi 4 keadaan. Yang pertama, orang yang sudah punya kebiasaan haid sebelumnya, sehingga dia tahu kapan hari-hari haid, kapan hari-hari suci dari kebiasaannya. Maka orang yang seperti ini mengembalikannya kepada keadaannya, kepada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia haid di awal bulan dan 6 hari, maka 6 hari awal bulan dia anggap sebagai hari-hari haid.
Setelah itu, apabila ada darah istihadah, ada darah lagi, maka dianggap sebagai darah istihadah. Keadaan orang yang kedua adalah orang yang bisa membedakan mana yang darah haid, mana yang bukan darah haid. Maka ketika dia melihat darahnya adalah darah haid, maka hukumnya dia sebagai orang yang haid. Apabila darahnya dia lihat bukan darah haid, maka hukumnya dia orang yang sedang istihadah. Kemudian kita kemarin sudah bahas bagaimana apabila bertentangan antara kebiasaan dengan kenyataan, bahwa dia bisa membedakan, ya, antara darah haid dengan darah yang lainnya atau darah istihadah. Kebiasaannya 6 hari, tapi ternyata sampai 7 hari dia melihat darah yang keluar masih darah haid. Darah yang keluar masih membawa sifat-sifat darah haid. Maka yang lebih didahulukan adalah tamyiznya tadi, adalah kenyataan. Tanda-tanda itu lebih didahulukan daripada kebiasaan, karena adanya tanda-tanda darah haid itu lebih kuat daripada kebiasaan. Karena tanda-tanda darah haid itu berkaitan dengan darahnya, sedangkan kebiasaan itu berkaitan dengan waktu sebelumnya. Maka apabila bertentangan antara ciri-ciri, antara tanda-tanda dengan kebiasaan, maka lebih didahulukan tanda-tandanya. Taib. Kemudian keadaan orang yang ketiga kemarin yang sudah kita bahas adalah apabila orang tersebut belum punya kebiasaan. Misalnya belum pernah haid, kemudian setelah itu datang darah dan istihadah. Orang yang seperti ini mengembalikan kebiasaannya kepada kebiasaan wanita pada umumnya. Kebiasaan wanita pada umumnya, yaitu dianggap haid selama 6 hari. Itulah kebiasaan kebanyakan wanita. Atau 7 hari, apabila dia melihat yang 7 hari lebih kuat indikasinya. Misalnya saudari-saudarinya dia kebanyakannya 7 hari, maka dia memilih yang 7 hari. Atau misalnya walaupun dia belum pernah haid, dia sudah mempelajari sifat-sifat darah haid, dan dia bisa melihat sifat-sifat itu pada darah yang keluar darinya, sehingga dia bisa membedakan mana yang haid, mana yang istihadah. Ternyata darahnya sampai hari ke-7 masih istihadah, masih haid, masih membawa sifat-sifat haid, maka dia bisa memilih 7 hari. Kemudian apabila dia tidak bisa membedakan, maka dia anggap hari pertama keluar darah sebagai hari haid. Dia tidak bisa membedakan sama sekali, maka hari pertama keluar adalah hari haid, sampai dihitung 6 hari. Setelah 6 hari dianggap istihadah. Atau apabila indikasinya lebih kuat ke 7 hari, seperti tadi ya, saudari-saudarinya kebanyakan haidnya 7 hari, maka sampai hari ke-7 dianggap haid, kemudian setelahnya dianggap istihadah. Kemudian keadaan wanita yang keempat adalah keadaan wanita yang sebenarnya sudah pernah haid, tapi dia lupa, dan dia tidak bisa membedakan darahnya. Tanda-tanda
tidak kelihatan di darahnya. Tanda-tanda haid tidak kelihatan di darahnya, sehingga dia tidak bisa membedakannya. Orang yang demikian itu seperti orang yang sebelumnya, seperti orang yang belum pernah haid. Dan orang yang tidak bisa membedakan darahnya, belum pernah haid dan tidak bisa membedakan darahnya, maka hukumnya ketika darah pertama keluar dianggap darah haid. Kemudian 6 hari setelahnya itu dianggap masa-masa haid. Setelah itu dianggap istihadah. Kecuali apabila dia menguatkan kemungkinan haidnya sampai 7 hari, dengan indikasi misalnya saudari-saudarinya kebiasaannya 7 hari, atau indikasi lain misalnya sampai 7 hari dia merasakan sakit di perutnya, dan itu menunjukkan bahwa hari itu biasanya masih hari haid. Intinya kemungkinan 6 sampai 7 hari ini yang diambil pertama adalah kemungkinan 6 hari. Kalau ada indikasi-indikasi tertentu yang menguatkan kemungkinan 7 hari, baru memilih yang 7 hari. Baru memilih yang 7 hari apabila ada indikasi-indikasi yang menguatkan kemungkinan 7 hari. Kalau tidak ada indikasi-indikasi tersebut, maka yang diambil adalah kemungkinan 6 hari. Karena itulah kebiasaan yang paling banyak yang ada pada kaum wanita. Wallahu ta'ala alam. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hukum-hukum yang berlaku pada wanita yang istihadah, wanita yang kedatangan darah penyakit ini. Darah yang bukan haid, dia juga bukan nifas. Darah yang terjadi karena penyakit. Dalam bahasa hadis, raqdatus syaitan, gangguan syaitan atau karena dorongan syaitan. Baik. Hukum yang pertama, bahwa orang yang istihadah itu hukumnya seperti wanita yang suci, sehingga tidak diharamkan padanya apa yang diharamkan pada wanita yang haid. Dia seperti wanita yang suci. Seperti misalnya wanita yang haid tidak boleh sholat. Wanita istihadah masih punya kewajiban sholat. Wanita yang haid misalnya tidak boleh berpuasa. Wanita yang istihadah masih punya kewajiban berpuasa. Apabila di tengah-tengah puasa seseorang kedatangan haid, maka puasanya harus dia batalkan. Apabila ada seorang wanita sedang berpuasa, di tengah-tengah harinya kedatangan istihadah, maka dia tetap meneruskan puasanya. Taib. Hukum yang kedua, bahwa orang yang istihadah dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri.
dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri walaupun ada darah keluar. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan ini sebenarnya ya turunan dari hukum yang pertama, bahwa wanita yang istihadah itu seperti wanita yang tidak haid. Di sini wanita yang istihadah dibolehkan untuk berhubungan suami istri walaupun keluar darah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Begitu pula ya wanita yang istihadah dibolehkan untuk beriktikaf, dan dia wajib untuk menjaga darahnya agar tidak mengotori masjid, karena hukumnya seperti orang yang suci. Namun perlu ditekankan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi wanita yang istihadah yang darahnya tidak terpisah, ya maksudnya bersambung antara haid dan istihadahnya, maka dia harus benar-benar hati-hati, karena bisa jadi dia mengira istihadah padahal sebenarnya haid. Dia ngira istihadah padahal sebenarnya haid, karena memang bersambung antara haid dan istihadahnya. Kalau misalnya dia tidak bisa membedakan, ya maka hukumnya hari-hari pertama istihadah dianggap sebagai haid. Hari-hari pertama istihadah dianggap haid selama 6 hari atau 7 hari. Apabila ada indikasi yang menguatkan 7 hari. Misalnya datangnya istihadah itu pertama kali di awal bulan. Datangnya darah itu pertama kali di awal bulan. Maka di bulan yang berikutnya, di awal bulan yang berikutnya, darah yang keluar dianggap darah haid. Dan ketika itu hukumnya hukum haid. Tidak boleh dijima, tidak boleh berhubungan suami istri. Maka seperti itu hukumnya. Di hari-hari haid maka dia dianggap sebagai orang yang haid. Di hari-hari selain haid dianggap sebagai orang yang istihadah. Maka harus diperhatikan masalah ini. Di hari-hari haid dia tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan ketika haid, seperti i'tikaf di masjid, yang tidak boleh. Seperti puasa tidak boleh, seperti sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, ya, karena hukumnya hukum haid. Hukum yang berikutnya adalah hukum yang berkaitan dengan berwudu untuk sholat. Apakah wanita yang istihadah diwajibkan untuk berwudu setiap akan melakukan sholat? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih di sini. Pendapat yang paling berat adalah pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang istihadah itu diwajibkan untuk berwudu di setiap sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Setiap akan melakukan sholat, maka dia harus berwudu dahulu. Dan ini berdasarkan hadis Fatimah bintu Abi Hubeish, ya, di akhir hadisnya disebutkan thumma tawadda'i likulli shalah.
Kemudian berwudulah untuk setiap sholatmu. Kemudian berwudulah untuk setiap sholatmu. Hatta yaji'a dzalika al-waqt, sampai datang waktu itu, ya waktu sholat yang setelahnya. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa seorang wanita yang istihadah itu diwajibkan untuk berwudu untuk setiap sholatnya. Dan ini sesuatu yang berat ya. Misalnya ada orang istihadah ingin sholat qabliyah zuhur, maka dia harus wudu dahulu. Kemudian setelah itu dia ingin sholat zuhur, harus wudu lagi. Setelah itu dia ingin sholat ba'diyah zuhur, harus wudu lagi. Ini sesuatu yang sangat memberatkan ya, tapi ada pendapat seperti ini. Dan ulama-ulama yang berpendapat seperti ini berpegang teguh pada perkataan atau hadis tsumma tawadda'i likulli shalah, kemudian berwudulah untuk setiap salat. Dan salat di sini umum, baik salat sunnah maupun salat baik salat fardu maupun salat sunnah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib berwudu sama sekali selama dia sudah berwudu, maka darah istihadahnya tidak membatalkan wudu dia sama sekali ya. Jadi pembatal, mereka mengatakan bahwa darah istihadah itu tidak membatalkan wudu. Darah istihadah itu tidak membatalkan wudu, sehingga yang membatalkan wudu adalah pembatal-pembatal wudu yang lainnya ya, seperti keluarnya angin, seperti keluarnya sesuatu dari keluarnya kotoran dari dua jalan ya, keluarnya mani dan yang lainnya ya, misalnya tidur yang berat. Ini yang membatalkan wudu. Adapun darah istihadah itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Sehingga selama tidak ada pembatal wudu, yang keluar hanya darah istihadah, maka dia tidak wajib berwudu. Wudu jadinya sunnah bagi ulama-ulama yang mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwa perkataan tsumma tawadda'i likulli shalah itu bukan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah perkataan seorang tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu bukan perkataan sahabat juga, itu perkataan tabi'in, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu riwayat bahwa yang mengatakan itu adalah Urwah ibn Zubair. Tsumma tawadda'i likulli shalah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mewajibkan orang yang istihadah berwudu untuk setiap sholatnya. Ini pendapatnya Malikiyah. Taib. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya banyak ulama. Mereka mengatakan seorang yang istihadah itu diwajibkan untuk berwudu di setiap sholat fardu, di setiap waktu sholat fardu dia diwajibkan untuk berwudu. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa seorang wanita yang istihadah itu diwajibkan untuk berwudu di setiap waktu sholat. Sehingga misalnya datang waktu sholat zuhur, dia wajib wudu sampai nanti datang waktu sholat asar.
dia baru wajib berwudu lagi. Setelah itu dia tidak wajib berwudu, ya, darah istihadahnya tidak menjadi pembatal wudunya sampai datang waktu sholat maghrib. Dia wajib berwudu lagi. Nanti sampai datang waktu sholat isya, dia wajib berwudu lagi. Taib. Pendapat yang ketiga ini juga berdasarkan hadis yang tadi, "Tsumma tawadda'i likulli shalah hatta yaji'a dzalikal waqt." Kemudian berwudulah untuk setiap salatmu sampai datang waktu yang berikutnya. Sampai datang waktu salat yang berikutnya. Mereka mengatakan bahwa salat itu biasanya digunakan untuk menyebut salat yang diwajibkan. Biasanya digunakan untuk menyebut salat yang diwajibkan. Sehingga kata-kata kemudian berwudulah engkau untuk setiap salat, ini maksudnya adalah untuk setiap salat fardu. Hatta yaji'a dzalikal waqt ini menguatkan ya bahwa hatta yaji'a dzalikal waqt artinya sampai datang waktu salat yang lain. Ini menguatkan bahwa yang diwajibkan di sini adalah wudu di setiap salat fardu. Makanya mereka mengatakan maksudnya perintah ini adalah perintah untuk berwudu di setiap waktu salat fardu. Perintah untuk berwudu di setiap waktu salat fardu. Sehingga kalau seseorang sudah berwudu, seorang yang istihadah sudah berwudu di waktu zuhur dan dia ingin melakukan salat yang bermacam-macam di dalamnya, maka tidak ada masalah. Misalnya dia salat qabliyah, untuk salat zuhurnya dia tidak wajib berwudu lagi. Dia salat zuhur dengan wudu yang tadi. Nanti salat ba'diyah pun dia tidak harus wudu lagi, sudah cukup. Kalau misalnya dia ingin melakukan salat sunnah mutlak, maka tidak ada masalah sampai datang waktu yang berikutnya, yaitu waktu salat asar. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang ketiga ini lebih hati-hati. Ya, pendapat yang ketiga ini lebih hati-hati. Dia mengompromikan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertengahan. Ya, ini pendapat yang pertengahan. Sehingga pendapat ini ana lihat lebih layak untuk dipilih, ya. Tidak terlalu memberatkan dan juga ada sisi kehati-hatiannya. Wallahu taala alam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang istihadah. Dan dengan selesainya penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita istihadah, maka berakhirlah pembahasan kita tentang darah istihadah. Dan demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita dalam keselamatan, dalam kesehatan, dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai dari paparan wabah COVID-19. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan saudara-saudara kita, kaum muslimin yang sedang terpapar wabah COVID-19 ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi wabah COVID-19. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang
kesembuhan yang sempurna. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah COVID-19 ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan hukum darah istihadhah. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari penelpon baik sambil menunggu kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana untuk mengajari anak perempuan yang baru mulai balik untuk bisa mengenali darah istihadhah ini? Mohon nasihatnya Ustadz, syukran. Baik. Iya. Darah istihadhah adalah darah yang sifat-sifatnya berbeda dengan darah haid. Darah istihadhah adalah darah yang sifat-sifatnya berbeda dengan darah haid. Sehingga untuk memperkenalkan darah istihadhah kepada anak yang baru balik, kita perkenalkan saja darah haidnya. Sifat-sifat darah haid kita perkenalkan kepada anak tersebut, ya. Misalnya darah haid itu darah yang merahnya merah kehitam-hitaman, tidak seperti darah segar, ya. Dia merahnya merah kehitam-hitaman dari warna. Kita juga bisa mengetahui dari darah haid dari bau, ya. Baunya tidak seperti bau darah segar, tapi seperti darah yang sudah rusak. Baunya agak busuk, ya. Kemudian dari sisi darah haid itu lebih kental daripada darah segar ketika keluar. Lebih kental daripada darah segar ketika keluar. Kalau darah segar itu biasanya ya lebih encer. Ini salah satu dari ciri darah haid, ya. Dia lebih kental daripada darah segar. Kemudian yang keempat, dari sisi bahwa darah haid itu biasanya setelah keluar itu tidak membeku, ya. Berbeda dengan darah segar. Darah segar ketika keluar dia lebih encer, tapi kalau biarkan di luar maka dia akan mengental, dia akan membeku. Berbeda dengan darah haid, ya. Darah haid yang tidak mengental, dia tidak membeku. Dia lebih kental ketika keluar, tapi setelah keluar dia tidak membeku. Ini ciri-ciri darah haid yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sampaikan ini kepada anak kita yang baru balik. Kalau ada tanda-tanda ini, maka darah yang keluar dianggap darah haid. Kalau tidak ada tanda-tanda ini, atau keluarnya di selain waktu haid, maka itu berarti darah istihadhah, ya. Darah haid juga bisa diketahui dari waktu keluarnya, ya. Biasanya punya waktu-waktu khusus darah haid itu. Berbeda dengan darah istihadhah, tidak punya waktu khusus. Tapi kadang-kadang wanita memang darah haidnya tidak teratur, ada yang demikian, ya. Maka lihat ciri-ciri yang lain. Kalau misalnya tidak ada kebiasaan waktu keluarnya, atau waktu keluarnya tidak teratur,
lihat dari ciri-ciri yang lainnya tadi yang saya sebutkan ada 4. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Mamuju, betul? Iya. Silakan Umu. Pertanyaan saya Ustaz begini. Terkadang itu kita haid Ustaz, berhenti 2 hari berhenti, 4 hari ada lagi, kemudian 6 hari ada lagi, tapi terkadang juga tidak bagaimana Ustaz itu, kita tunggu siapa tahu datang lagi, totonya tidak datang sampai ke hari ke-6-nya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita berdosa karena menunggu waktu itu, sementara kadang keluar, kadang juga memang sudah tidak ada keluar, cuma kita masih menunggu terus. Ya, itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Iya, pertanyaan yang bagus ya, dan ini banyak dialami oleh kaum wanita. Jadi ketika kita sudah haid dan sudah punya kebiasaan haid, maka kita jadikan kebiasaan haid itu sebagai standar awal. Ya, kita jadikan kebiasaan haid itu sebagai standar awal. Misalnya ya, kita punya kebiasaan haid 6 hari, maka jadikan 6 hari itu sebagai standar awal di hari-hari yang berikutnya, atau di haid-haid yang berikutnya. Misalnya ya, di haid yang berikutnya, hari kedua ternyata berhenti, dan kita sudah punya kebiasaan 6 hari ya, hari kedua berhenti sampai sehari, atau berhenti sampai 2 hari. Setelah itu datang darah lagi, maka 2 hari yang tadi tidak keluar darah haid itu dianggap sebagai hari haid. Ya, dianggap sebagai hari haid karena memang kita sudah punya kebiasaan haid 6 hari misalnya. 6 hari itu sebagai standar awal. Baik. Begitu pula apabila berhentinya tiap sehari. Hari pertama haid, hari kedua tidak haid, hari ketiga haid, hari keempat tidak haid, hari kelima haid, kemudian berhenti. Maka hari-hari yang tidak ada haidnya ini dianggap sebagai hari haid karena kita kebiasaan waktunya sampai 6 hari. Ustaz, bagaimana dengan hari ke-6 ini Ustaz? Hari kelima haid, menunggu hari ke-6 ternyata nggak haid lagi, sampai hari ke-7 nggak haid lagi. Berarti berhentinya di hari kelima ini. Berarti berhentinya di hari kelima. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang seperti ini dia punya uzur untuk menunggu haidnya. Kenapa? Karena memang dia punya kebiasaan haid 6 hari. Sehingga apabila ternyata usahanya untuk menunggu tersebut ya menunjukkan bahwa dia salah dalam memperkirakannya, seharusnya di hari kelima dia sudah selesai haid, karena ternyata setelah itu tidak keluar lagi, dan di hari kelima sudah mendapatkan adanya salah satu tanda berakhirnya haid, yaitu dengan keringnya jalan keluar haid atau melihat ada cairan warna putih. Kalau melihat cairan warna putih maka otomatis ya langsung suci ya. Tapi kalau tandanya baru keringnya darah tersebut, bisa jadi nanti keluar lagi. Iya, hari kelima dia melihat kering, tempat keluarnya haid itu kering, tapi dia punya kebiasaan 6 hari. Maka orang yang seperti ini punya uzur ya untuk menunggu hari ke-6. Kalau ternyata di hari ke-6 memang tidak keluar haid lagi, begitu pula hari-hari setelahnya, maka dia dianggap sucinya di hari kelima. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia mengqadha salat yang dia tinggalkan di hari kelima dan hari ke-6 ya.
Mulai dari datangnya tanda tadi ya, keringnya jalan keluar darah. Keringnya jalan keluar darah tadi, ketika itu dianggap dia sudah suci dan sebenarnya dia harus menjalankan sholat. Tapi ketika dia meninggalkan sholat di hari kelima dan hari keenam, ya, tidak ada dosa. Kenapa tidak ada dosa? Karena dia punya uzur. Uzurnya apa? Karena biasanya dia haid itu sampai hari ke-6. Biasanya dia haid itu sampai hari ke-6. Ternyata perkiraan itu salah. Maka ini masuk dalam hukum orang yang tidak sengaja meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Karena memang sebenarnya dia tidak menyengaja meninggalkan sholat. Dia tidak menyengaja meninggalkan sholat. Maksudnya dia bukan meninggalkan sholat, tapi maksud dia adalah menunggu kapan waktu bolehnya dia sholat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Kalian tidak berdosa pada perkara-perkara yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Taib, wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mengapa darah istihadhah dikatakan suci dan berbeda dengan darah haid, padahal tempat keluarnya darah itu sama, dan apa hikmahnya? Kemudian, apakah darah istihadhah ini bisa terjadi pada setiap wanita atau hanya wanita tertentu? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Darah istihadhah itu najis. Dia tidak suci. Darah istihadhah itu tetap dihukumi sebagai darah yang najis ya. Dan najisnya darah itu sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, aku tidak tahu ada ulama yang mengatakan bahwa darah haid itu suci. Ya, aku tidak tahu ada khilaf di kalangan para ulama bahwa darah itu najis. Beliau mengatakan demikian. Aku tidak tahu ada khilaf di kalangan para ulama bahwa darah itu najis. Semua mengatakan darah itu najis. Semua ulama mengatakan darah itu najis. Ini di zamannya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan kita tahu ya betapa luasnya pengetahuan beliau tentang perkataan-perkataan para ulama di zamannya. Sehingga semua darah itu najis. Yang suci itu hukumnya wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah itu dihukumi sebagai wanita yang suci. Bukan darahnya yang dihukumi suci. Ya. Tapi wanita yang istihadhah itu hukumnya seperti wanita suci. Seperti wanita yang tidak kedatangan darah sama sekali. Sehingga dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh tawaf dalam keadaan yang seperti itu. Tapi darahnya sendiri itu darah yang najis ya. Seperti orang yang terkena salasul baul. Salasul baul itu orang yang tidak bisa menahan kencing. Orang yang tidak bisa menahan kencing. Jadi dia sudah tidak bisa mengontrol keluarnya air kencing dari alat vitalnya. Ya, di bahasa kedokteran, otot yang berfungsi untuk menahan air kencing sudah lemah, sehingga akan sulit untuk menahan air kencing sebagaimana diinginkan oleh orangnya. Ya, ototnya sudah lemah. Orang yang terkena penyakit seperti ini, kencingnya keluar terus, dia dibolehkan sholat dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan keluar kencingnya.
Bukan berarti kencingnya menjadi suci, tidak. Kencingnya tetap najis, tapi dia dianggap sebagai orang yang suci. Maksudnya dia boleh sholat dalam keadaan keluar air kencingnya, karena memang ada uzur bagi dia. Ada uzur, karena kalau dia tidak boleh sholat kecuali tidak keluar air kencing, maka ini sesuatu yang sangat memberatkan dia dan sangat sulit untuk dia lakukan. Padahal agama Islam agama yang memberikan kemudahan kepada pemeluknya, kepada umatnya. Ya, jadi yang perlu diluruskan dari pertanyaan tadi bahwa darahnya itu bukan darah suci, tapi yang suci itu hukum orangnya. Orangnya dianggap, dihukumi sebagai orang yang suci, sebagaimana orang yang tidak istihadhah. Akan tetapi darahnya tetap dianggap sebagai darah najis, ya. Baik, apakah istihadhah ini dialami oleh setiap wanita? Jawabannya tidak. Darah istihadhah ini tidak dialami oleh setiap wanita, karena itu darah penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama hiya raqdatun min raqadatis syaitan. Ini adalah gangguan dari banyaknya gangguan syaitan. Ini salah satu gangguan dari banyak gangguan syaitan, atau ini salah satu dorongan, ya, dari banyaknya dorongan-dorongan syaitan. Jadi ini tidak dialami oleh semua wanita, hanya beberapa wanita yang mengalami demikian. Makanya hadis-hadis tentang istihadhah ini datangnya dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengalaminya saja, ya, tidak dari semua sahabat Nabi Muhammad SAW yang wanita. Dan hukumnya pun khusus bagi mereka yang mengalaminya saja. Berbeda dengan haid. Kalau haid itu darah kebiasaan wanita. Wanita yang normal akan mengalami haid, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu, ya, misalnya menggunakan obat yang dengan obat tersebut dia tidak keluar haidnya, ya, ada yang demikian, ya. Ada wanita-wanita yang tidak haid karena minum obat. Demikian, wallahu taala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang ibu di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau wanita sudah mendekati menopause, kadang-kadang keluar darah tapi seringkali tidak? Bagaimana mengetahui apakah darah itu haid ataukah bukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Baik, pertanyaan yang bagus, ya. Jazakallahu khaira. Paling mudah, ya, paling mudah kita kembalikan kepada tanda-tandanya. Paling mudah kita kembalikan kepada tanda-tandanya. Lihat darah yang keluar, apakah ada tanda-tanda haid ataukah tidak. Tanda yang 4 tadi coba kita terapkan pada darah tersebut. Dari sisi warna, apakah warnanya itu merah kehitam-hitaman? Rasulullah mengatakan damun aswad, darahnya itu hitam, ya. Tapi hitam yang ada di darah itu, ya, tidak hitam murni, tapi merah kehitam-hitaman, ya. Warnanya lebih gelap daripada darah segar. Coba lihat darahnya yang keluar, apakah warnanya seperti warna darah haid. Kemudian yang kedua dari bau, ya. Dari sisi bau, apakah baunya seperti bau darah haid, ya. Dan bau darah haid itu seperti bau darah yang sudah rusak, ya, agak busuk. Berbeda dengan darah segar, itu baunya amis, amis darah. Kalau darah haid baunya tidak seperti itu. Coba
ya dirasakan baunya. Apakah baunya mirip darah haid ataukah mirip darah segar? Kalau mirip darah haid, maka dihukumi sebagai haid. Kemudian lihat tadi kekentalannya. Apakah darahnya lebih kental dari darah segar? Kalau iya, itu termasuk dari sifat darah haid. Kemudian ketika keluar, membeku atau tidak? Ketika sudah keluar, membeku atau tidak? Kalau tidak membeku, ya berarti itu darah haid. Kalau setelah keluar membeku, berarti bukan darah haid, itu darah segar. Kembalikan kepada tadi ya, kembalikan kepada tanda-tandanya, kepada sifat-sifatnya. Kalau bisa, maka itu yang paling enak ya, itu yang paling mudah. Kemudian bisa juga dikembalikan kepada kebiasaan waktu keluarnya. Kalau misalnya seseorang punya kebiasaan waktu keluar haid di awal bulan, dan ternyata darah itu setelah seseorang mendekati usia menopause selalu keluar darah di hari-hari dia biasa haid, ya, ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan hukum, sebagai standar hukum. Kalau keluarnya di hari-hari haid, maka dihukumi sebagai darah haid, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan ikhwatal Islam, azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya Ibu Anti di Sulawesi Selatan Pak Ustadz. Silakan Ibu Anti. Iya. Begini Pak Ustadz, saya mau tanyakan, kebetulan ibu saya dulu-dulu mungkin karena masih minim ilmu, Ya. Beliau tetap berpuasa meskipun dalam keadaan nifas. Apakah di saat sekarang, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa saat itu puasanya tidak sah, apakah tetap harus diganti semua puasanya, atau yang kedepannya saja, kalau misalnya sudah misalnya kedepannya melahirkan, baru kita tidak berpuasa? Iya, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini sering terjadi pada kaum muslimah yang jauh dari ilmu. Apabila keadaannya seperti ini, ya, dan kita tahu tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bolehnya berpuasa bagi wanita yang nifas. Maka ketika ilmu sudah sampai kepada wanita tersebut, dia harus mengqadha, ya, dia harus mengqadha puasa-puasa yang dia lakukan di saat nifasnya. Dia harus mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan ketika masa nifasnya, karena puasa-puasa tersebut tidak sah dalam pendapat semua ulama. Ya, dalam pendapat semua ulama, puasanya dia tidak sah. Dia tidak berdosa ketika itu karena dia jahil. Tapi dia masih punya kewajiban untuk mengqadhanya di hari lain. Ya. Demikian jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Anti yang berada di Sulawesi Selatan. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang akhwat yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah haid melebihi dari kebiasaan 7 hari menjadi 10 hari saat bulan Ramadan saja.
Dan seingat saya ada 4 kali di bulan Ramadan. Apakah perbedaan 3 hari tersebut saya wajib sholat dan puasa atau mengqadha? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Ya, ini harus dikembalikan kepada orangnya, ya. Apakah orangnya bisa membedakan darahnya atau tidak bisa membedakan darahnya? Ya, karena kalau orangnya bisa membedakan darahnya, maka yang lebih didahulukan adalah ciri-ciri darah tersebut, bukan kebiasaan. Yang lebih didahulukan adalah ciri-ciri darah itu, bukan kebiasaannya. Kalau misalnya dia bisa membedakan darahnya antara darah haid dengan darah-darah yang lain, ternyata menyelisih kebiasaan, sampai hari ke-7 masih darah haid, ya. Sampai hari ke-8 sifat-sifatnya masih darah haid. Sampai hari ke-9 sifat-sifatnya masih darah haid. Sampai hari ke-10 sifat-sifatnya masih darah haid. Kemudian setelah itu berhenti. Maka walaupun dia punya kebiasaan 6 hari, tetap saja hari-hari yang setelahnya dianggap sebagai hari-hari haid, karena memang hakikat darahnya adalah darah haid. Ini ketika ada pertentangan antara kebiasaan dengan ciri-ciri darah, yang lebih didahulukan adalah ciri-ciri darahnya. Karena ciri-ciri darah ini berkaitan langsung dengan zat darahnya. Sedangkan kebiasaan itu berkaitan dengan waktu yang sebelumnya. Bukan dengan zat darah yang sekarang ada. Maka ciri-ciri lebih didahulukan daripada kebiasaan. Tapi kadang-kadang yang seorang wanita tidak bisa membedakan. Bukan karena dia tidak tahu darah haid atau bukan karena dia tidak tahu ciri-ciri darah haid, tapi karena darahnya tersebut samar. Ciri-ciri yang dia ketahui, ya, menjadi samar di darahnya. Misalnya, ya, ciri-ciri darah haid warnanya itu hitam, ya, merah kehitam-hitaman. Sedangkan darah yang keluar itu lebih gelap warnanya, tapi tidak begitu gelap. Tidak begitu gelap, menimbulkan keraguan-raguan. Ini darah haid atau tidak, ya? Kemudian misalnya dari sisi bau, ya, baunya tidak terlalu busuk, ya. Ada campuran antara bau segar dengan bau lain, ya, tidak sesegar darah biasanya, tapi juga tidak terlalu rusak, tidak terlalu bau, sehingga menimbulkan adanya keraguan. Tidak bisa membedakan dia antara darah haid dengan darah yang lainnya atau darah istihadhah. Apabila keadaannya seperti ini, ya, maka karena dia punya kebiasaan, dikembalikan kepada kebiasaan. Dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, kalau kebiasaannya 6 hari, berarti yang selebihnya, karena dia tidak bisa membedakan, yang selebihnya dianggap sebagai darah istihadhah. Tapi kalau dia bisa membedakan, maka lihat hakikat darahnya, lihat ciri-ciri darahnya. Kalau ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri darah haid, maka walaupun melebihi hari kebiasaannya, itu dianggap hari-hari haid, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban pertanyaan ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kita, menjaga lahir kita dan menjaga batin kita, menjaga dunia kita dan menjaga akhirat kita hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.